Untuk detail bahan-bahannya bisa cek di kolom deskripsi. Di sana aku udah tulis secara lengkap. Yang pertama kita blender dulu ketumbar, jahe, bawang merah, bawang putih, dan juga cabai merah. Lalu kita masukin sedikit air. Kemudian kita blender sampai halus. Lalu panaskan wajan, masukin bumbu halusnya. Ini kita masak dulu sebentar. Ini kita aduk-aduk supaya di bawahnya enggak gosong. Ini kita masak sampai airnya sedikit menyusut. Kalau airnya udah menyusut, sekarang kita masukin minyak goreng. Kemudian kita masukin bumbu cemplung. Ini daun jeruknya aku keluarin dulu, karena ini lupa aku buang tulangnya. Jadi kita buang tulangnya dulu, baru kemudian kita masukin lagi. Nah, ini udah selesai aku buang tulangnya, jadi kita masukin dan kita aduk-aduk lagi. Selanjutnya kita tumis bumbu sampai harum. Nah, kalau bumbunya udah harum, sekarang kita masukin daging sapi. Ini kita masukin pelan-pelan supaya darah yang bersisa di wadah ini nggak ikut masuk ke dalam wajan. Lalu kita aduk-aduk dan kita ratakan supaya bumbunya menempel ke semua bagian daging. Jadi kita aduk-aduk dulu seperti ini. Dan kita masak sampai dagingnya berubah warna. Nah, kalau dagingnya belum berubah warna seperti ini, masih ada kemerahan, ini kita tunggu dulu sampai semua bagiannya berubah warna. Kalau udah berubah warna seperti ini, kita masukin dulu air. Ini aku masukin ke dalam blender supaya bumbunya nggak terbuang, dan kita masukin sisa airnya. Lalu kita aduk-aduk. Ini kita masak sampai airnya mendidih. Kalau udah mendidih seperti ini, sekarang kita masukin bumbu racik. Lalu kita aduk-aduk. Kita masukin juga 1 bungkus santan instan. Ini sebagai penggantinya santan cair. Jadi kalau kita pakai kelapa segar, ini tuh seperti santan cair gitu ya. Nah, kita aduk-aduk. Nah, ketika santannya udah masuk, ini kita aduk-aduk dulu sampai dia mendidih. Jadi kita aduk-aduk terus. Ini kita masak dulu sampai airnya setengah menyusut, dan sambil kita aduk-aduk terus.
Nah, kalau udah menyusut seperti ini, kita masukin garam dan kaldu sapi, kita masukin juga gula merah, lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah menyusut, sekarang kita masukin sisa santan, atau kita masukin 2 bungkus lagi. Dan kita aduk-aduk lagi sampai mendidih. Jadi kalau belum mendidih, ini jangan dulu kita berhenti mengaduk. Nah, kalau udah mendidih seperti ini kita masak pakai api kecil dan kita aduknya sesekali. Jadi nggak usah kita aduk terus-menerus seperti tadi. Di sini minyaknya udah mulai keluar, dan ini juga sama, kita aduknya sesekali supaya di bawahnya nggak gosong. Nah, ini juga minyaknya udah mulai lebih banyak. Kita aduk-aduk lagi sesekali. Kalau kalian mau lebih kering juga boleh, tetapi ini buat aku udah cukup. Jadi sekarang aku matikan api kompornya dan siap untuk kita sajikan. Yuhu, rendang daging sapinya udah jadi. Bahan-bahannya 200 gram cumi basah, 2 buah tomat hijau keriting. Kalau mau pakai yang bulat juga boleh. 6 buah cabai hijau, 4 buah cabai rawit. Kalau mau lebih pedas boleh ditambah lagi. 1 batang serai, 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 ruas lengkuas, dan 1 ruas jahe. Sekarang kita potong-potong dulu cabai hijau. Di sini aku potong pakai gunting. Kalau mau pakai pisau juga boleh. Kalau yang lain-lainnya udah aku iris-iris. Nah, karena cuminya kecil, jadi kita iris-iris di bagian sampingnya aja ya. Selanjutnya kita panasin minyak. Kemudian kita masukin bawang merah, serai, bawang putih, lengkuas, dan juga jahe. Ini kita tumis dulu sampai harum dan juga layu. Nah, kalau bawangnya udah layu, sekarang kita masukin tomat dan juga cabai. Ini kita oseng-oseng sampai layu. Di sini kita pakai api kecil aja. Nah, sambil nunggu tumisan ini layu, sekarang kita beralih ke cumi dulu. Kita masukin garam, lada bubuk, lalu kita ratakan ke semua permukaan cumi. Nah, kalau cuminya banyak, ini kalian saring dulu dan pindahin ke wadah lain. Tetapi karena ini cuminya cuman sedikit, jadi kita nggak perlu ganti wadah ya. Oke, lanjut ke tumisan kita. Ini udah layu, sekarang kita masukin garam, kaldu ayam bubuk, ini secukupnya aja. Lalu kita oseng-oseng lagi. Nah, sekarang kita masukin cumi yang tadi udah kita kasih garam dan juga merica bubuk. Nah, kalau cuminya udah kita masukin, sekarang apinya kita besarin
dan kita masak selama 5 menit sambil terus kita oseng-oseng. Nah, setelah 5 menit ini air dari cuminya udah keluar. Ini udah cukup. Sekarang kita matiin api kompornya dan siap untuk kita sajikan. Yuhu, oseng cumi cabai hijaunya udah jadi. Bahan-bahannya 500 gram nangka muda, 1 liter air. Ini kita masukin ke dalam panci. Sedikit minyak, 1 sendok teh garam. Terus kita aduk-aduk. Seharusnya ini kita tunggu airnya mendidih, baru kita masukin nangka muda. Nah, karena aku ingat, jadi ini aku keluarin lagi dari dalam panci dan aku tunggu airnya sampai mendidih. Nah, kalau airnya udah mendidih seperti ini, baru kita masukin nangka muda. Untuk menghemat gas, ini setelah 5 menit mendidih, apinya kita matiin, terus kita diamkan sekitar 25 menit. Nah, setelah 20 menit, ini kita cek dulu kematangannya, apakah udah empuk atau belum. Nah, ini udah empuk ya, jadi sekarang kita keluarkan dari air rebusan dan kita sisihkan dulu. Untuk bahan lainnya 350 gram tetelan, kalau mau pakai 500 gram juga boleh. 10 buah cabai merah keriting, 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 ruas jahe, 5 butir kemiri, 1 sendok teh ketumbar, 1 sendok teh merica, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1,5 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu sapi bubuk, 2 lembar daun salam, 4 iris lengkuas, sedikit gula merah, 1 bungkus santan instan, 350 ml air putih, dan aku kelupaan 1 batang serai. Sekarang kita halusin dulu untuk bumbu halus, merica, ketumbar, bawang merah, bawang putih, cabai merah, jahe dan juga kemiri kita masukin ke dalam blender. Kita masukin sedikit air supaya gampang halus. Selanjutnya kita masukin ke dalam panci. Di sini aku nggak tumis karena nanti dia juga akan berminyak dengan sendirinya karena kita pakai tetelan. Lalu kita masukin kunyit bubuk. Kita masukin sedikit air. Kita masukin juga tetelan. Lalu kita masukin daun salam dan juga lengkuas. Ini kita aduk-aduk dulu. Kemudian kita nyalain apinya. Nah, di sini aku baru teringat untuk masukin 1 batang serai. Lalu kita tutup pancinya dan kita masak sampai bumbunya matang. Ini bumbunya belum matang. Nah, kita masukin airnya sedikit lagi supaya air di dalam panci nggak mengering.
Nah, karena ini masih kurang, jadi kita masukin lagi sedikit air. Lalu kita masak sampai bumbunya matang dan juga tetelannya empuk. Nah, ini udah mendidih. Kita tes dulu tetelannya udah empuk atau belum. Nah, ini udah empuk, jadi sisa air putihnya kita masukin semuanya. Kita masukin juga garam dan kaldu sapi bubuk, gula merah. Lalu kita aduk-aduk. Dan kita masak sampai mendidih. Nah, kalau airnya udah mendidih seperti ini, sekarang kita masukin nangka muda yang tadi udah kita rebus. Kita masukin juga santan instan. Ini kita aduk-aduk terus supaya santannya enggak pecah. Nah, di sini rasanya masih kurang, jadi aku tambahin sedikit garam. Kalau kalian suka masakan yang enggak terlalu manis, jadi aku saranin untuk enggak usah pakai gula merah. Nah, ini kita aduk-aduk lagi. Nah, ini udah cukup, udah mateng. Kita matiin api kompornya. Tapi ini kita diamkan dulu beberapa saat supaya warnanya lebih bagus. Dan setelah itu baru kita sajikan. Yuhu, gulai nangka muda plus tetelan sapinya udah jadi. Bahan-bahannya 500 gram ikan salam, 7 buah cabai merah keriting, 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 2 ruas kunyit, 1 ruas jahe, setengah sendok teh ketumbar, sedikit merica, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 1 ruas lengkuas, cabai rawit secukupnya, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 bungkus santan instan, ini kemasan 65 ml, 1 sendok teh tepung terigu, 300 ml air putih. Yang pertama kita panasin minyak. Kalau minyaknya udah panas, sekarang kita masukin tepung terigu. Lalu kita masukin ikan satu persatu. Nah, ini gunanya tepung terigu supaya ikannya nggak meletup-meletup atau nggak meledak-meledak gitu. Kemudian kita rapiin ikannya supaya semua bagiannya terkena minyak. Nah, sebelum ikannya kita balik, ini kita masukin lagi tepung terigu. Kemudian kita balik dan kita goreng ikannya sampai matang. Ini sisa tepung terigu, jadi tadi nggak semuanya aku masukin. Nah, kalau udah matang, sekarang kita angkat dulu dan kita sisihkan. Selanjutnya kita masukin bumbu yang akan kita halusin ke dalam blender, ketumbar dan juga lada, bawang merah, bawang putih, cabai merah, jahe dan juga kemiri. Kemudian kita masukin sedikit air. Lalu ini kita halusin sampai halus. Kemudian kita panaskan wajan, kita masukin bumbu halusnya.
Ini kita masak dulu sebentar sampai kadar airnya sedikit berkurang. Nah, kalau udah berkurang seperti ini, kemudian kita masukin minyak. Kita masukinnya 1 sendok sayur seperti di video. Lalu kita ratakan. Selanjutnya kita masukin daun salam, sereh, dan juga lengkuas. Ini kita tumis sampai bumbunya tanak dan juga harum. Nah, kalau udah tanak atau udah mateng seperti ini, kita aduk-aduk dulu, kemudian kita masukin ikan yang tadi udah kita goreng. Kita aduk-aduk supaya bumbunya meresap ke dalam ikan. Nah, ini semua bagian ikan udah terlumuri dengan bumbu. Kemudian kita masukin air. Ini kita masukin sisa air yang tadi. Kita masukin ke dalam blender dulu supaya bumbunya nggak terbuang. Selanjutnya kita masak sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, sekarang kita masukin santan instan dan kita aduk-aduk supaya santannya nggak pecah. Jangan lupa juga kita masukin garam dan kaldu ayam bubuk. Nah, ini kita masak sampai mendidih. Kalau udah mendidih secara merata gini, sekarang kita masukin cabai rawit. Kemudian kita masak sampai bumbunya meresap ke dalam ikan dan bumbunya juga sedikit menyusut. Nah, ini udah cukup, bumbunya udah meresap ke dalam ikan dan juga udah menyusut. Ini siap untuk kita sajikan. Yuhu, pesmol ikan salamnya udah jadi. Bahan-bahannya 200 gram cumi, 100 ml air putih, 3 buah cabai merah, 2 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 10 buah asam sunti, ini ukuran sedang, setengah sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh kunyit bubuk, setengah sendok teh lada bubuk. Bahannya, Tunggu. 3 buah cabai hijau, 2 tangkai daun kari, 1 lembar daun pandan, 2 siung bawang merah iris, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Yang pertama kita blender dulu untuk bumbu halus. Kita masukin dulu bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan juga asam sunti. Kemudian kita masukin air, lalu kita blender sampai halus. Selanjutnya kita panasin minyak, kita masukin bawang merah iris, kita masukin juga daun pandan, daun kari. Ini kita tumis sebentar sampai harum.
Nah, kalau udah harum, sekarang kita masukin bumbu halus. Kita masukin juga ketumbar, merica, dan juga kunyit bubuk. Kita aduk-aduk. Ini kita masak sampai bumbunya matang atau tanak. Nah, ini bumbunya udah matang, udah tanak. Jadi asam suntinya udah nggak terlalu asam lagi. Sekarang kita masukin air. Ini aku masukin dulu ke dalam blender supaya sisa bumbunya nggak terbuang. Dan aku masukin sekitar 50 ml. Lalu kita aduk-aduk. Nah, ini kita tunggu sampai mendidih. Ini sisa air yang nggak terpakai, jadi kita sisihkan dulu. Ini airnya udah mendidih dan udah menyusut. Sekarang kita aduk-aduk dulu supaya nggak gosong. Selanjutnya kita masukin cumi dan juga cabai hijau yang udah kita potong-potong. Kita masukin garam dan juga kaldu ayam bubuk. Ini kita aduk-aduk. Nah, di sini kita besarin apinya dan kita masak selama 5 menit. Jangan terlalu lama masaknya karena nanti cuminya bisa alot atau keras. Nah, ini udah 5 menit, cuminya udah mateng. Sekarang aku matikan api kompornya dan siap untuk kita sajikan. Yuhu, cumi tumis Acehnya udah jadi. Bahan-bahannya 300 gram daging sapi, 1200 ml air putih, 1 batang daun bawang, 1 batang daun sop, 150 gram wortel, 100 gram kentang, 1 buah tomat, 3 siung bawang putih, bunga lawang, kayu manis, 1 sendok makan garam, setengah sendok makan kaldu sapi, dan secukupnya lada bubuk. Yang pertama, kita masukin dulu tulang sapi yang udah kita cuci bersih ke dalam panci. Kemudian kita masukin air. Ini kita masukin semuanya. Lalu kita masak sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih, sekarang kita buang dulu kotorannya. Ini kebetulan kotorannya cuman sedikit, jadi kita nggak perlu ganti air. Setelah kotorannya kita buang, kemudian kita masak lagi sampai 5 menit. Seharusnya di sini kita masukin bawang putih, kayu manis, dan juga bunga lawang. Nah, ini udah 5 menit mendidih. Sekarang aku matikan dulu api kompornya dan kita biarin selama 30 menit. Karena tadi kelupaan, jadi bawang putih yang udah aku geprek dan aku cincang-cincang, aku masukin sekarang sama bunga lawang dan juga kayu manis. Ini kita tutup dan kita tunggu 30 menit. Sambil nunggu 30 menit, kita bisa potong-potong wortel, potong-potong kentang, dan juga kita potong-potong daun bawang sama daun seledri. Setelah 30 menit, kita masukin garam, kaldu sapi, dan juga lada bubuk. Kita aduk-aduk.
Lalu kita masak lagi sampai 5 menit. Jangan lupa koreksi rasa. Setelah 5 menit mendidih, sekarang kita masukin daun bawang, daun sop, dan juga wortel. Ini kita masak dulu selama 2 menit. Setelah 2 menit, sekarang kita masukin kentang. Setelah kita masukin kentang, ini kita masak sampai kentangnya setengah matang. Nah, setelah kentangnya setengah matang, ini kita matikan api kompornya, kita masukin tomat. Lalu kita tutup lagi panci, kita biarkan 5 menit. Nah, ini udah 5 menit. Kentangnya udah mateng, wortelnya juga udah mateng, dagingnya juga udah empuk. Yuhu, sop tulang sapinya udah jadi. Bahan-bahannya 100 gram udang, 4 sendok makan tepung beras, 1 sendok makan tepung tapioka, 150 ml air putih, 1 butir telur, 1 butir kemiri, 2 siung bawang putih, 2 lembar daun jeruk, setengah sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh kunyit bubuk, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh garam. Yang pertama kita ulek dulu bawang putih dan juga kemiri. Ini kita ulek sampai halus. Nah, supaya lebih mudah kita pakai garam, kita tambahin garam. Selanjutnya kita ulek lagi sampai halus. Lalu kita sisihkan. Kemudian kita buang tulang daun jeruk dan kita iris-iris. Ini aku pakai gunting. Berikutnya kita siapkan wadah. Kita masukin kedua jenis tepung. Kita masukin juga ketumbar bubuk, kunyit bubuk, dan kaldu ayam. Selanjutnya kita masukin bumbu halus yang tadi udah kita halusin. Kita masukin air. Ini kita masukin setengahnya atau sekitar 75 ml, dan kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita kocok lepas telur. Ini kita masukin setengahnya aja. Oke, ini udah setengahnya. Lalu kita masukin juga daun jeruk dan kita aduk lagi sampai tercampur rata. Ini sisa air yang enggak terpakai, jadi kita sisihkan. Kemudian kita masukin udang ke dalam adonan, lalu kita aduk-aduk. Selanjutnya kita panasin minyak. Nah, kalau minyaknya udah panas, sekarang kita masukin adonan peyek. Kita masukinnya ke pinggiran wajan seperti ini. Ini untuk besarnya sesuai selera. Selanjutnya kita siram-siramin minyak ke bagian wajan atau adonan yang enggak terkena minyak. Nah, kalau udah bisa terkelupas, kita masukin ke dalam minyak. Untuk penggorengan yang kedua dan yang selanjutnya ini udah mudah terlepas ya. Nah, kalau udah mateng di sebelahnya kita balik dulu.
Nah, kalau udah mateng di kedua sisinya, sekarang kita angkat dan kita lanjutkan untuk goreng semuanya. Ini kita goreng sampai sisanya habis. Yuhu, peyek udangnya udah jadi. Bahan-bahannya: setengah kilo ikan tongkol filet, 5 buah cabai merah, 5 buah cabai hijau, 10 buah cabai rawit putih. Ini supaya berwarna-warni gitu. 3 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 1 ruas jahe, 2 ruas lengkuas, 1 buah tomat, 2 sendok makan toco, 1 sendok makan saus tiram, gula dan kaldu ayam secukupnya, 2 lembar daun salam, dan 1 batang serai. Pertama, kita goreng dulu ikan tongkol. Kita rapiin dulu biar semua bagiannya terkena minyak. Ini karena masih ada space, aku tambah 1 lagi. Nah, kalau di sebelahnya udah mateng, ini kita balik dulu. Kita masaknya nggak sampai terlalu mateng. Nah, kalau udah kecoklatan gini kita angkat, karena nanti juga kita masak lagi. Jadi nggak apa-apa nggak terlalu matang. Kemudian kita masak sisa ikannya. Nah, sambil nunggu ikannya matang, ini kita siapin dulu untuk bahan-bahan irisannya. Selanjutnya kita panasin wajan, kita masukin 2 sendok makan minyak goreng, kita masukin bawang putih, bawang merah, ketumbar dan jahe, daun salam, dan juga serai. Ini kita tumis dulu sampai layu dan harum. Nah, kalau udah layu dan harum, kita masukin toco. Lalu kita aduk-aduk. Ini kita tumis sampai harum. Jadi nanti tercium khas toco gitu. Nah, kalau udah harum, sekarang kita masukin cabai dan juga tomat. Ini kita tumis atau kita oseng-oseng sebentar. Berikutnya kita masukin 250 ml air putih. Ini kita masukin air supaya tomat dan juga cabai enggak kering. Kita masukin juga saus tiram, lalu kita ratakan. Kemudian ini kita rasa dulu. Di sini aku tambahin garam dan kaldu ayam. Ini sesuai selera ya, karena toco kan udah ada rasa asinnya gitu. Selanjutnya kita masak sampai kuahnya mendidih. Nah, kalau udah mendidih dan sedikit menyusut, ini sekarang kita masukin ikan. Ini ikannya nggak aku masukin semua. Ini ada sisa ikannya sedikit, segini. Setelah ikannya masuk dan sedikit mendidih, ini kita koreksi rasa lagi. Jadi apa yang kurang boleh ditambah. Nah, di sini aku tambahin setengah sendok teh gula. Lalu kita masak ya sampai meresap. Nah, ini udah cukup, rasanya juga udah pas. Sekarang kita matikan api kompornya. Ikan tongkol toconya udah jadi. Bahan-bahannya: 1 liter air, setengah kilo daging sapi, ini bagian sengkel. Yang pertama kita masukin setengah airnya ke dalam panci.
Kemudian kita didihkan dulu. Kalau udah mendidih, selanjutnya kita masukin daging sapi. Jadi ini kita rebus dulu, karena biasanya bagian sengkel lebih susah mateng. Nah, kalau udah berbusa seperti ini, kita keluarkan dulu kotorannya. Kebetulan ini kotorannya cuman sedikit. Jadi airnya nggak harus kita buang ataupun kita ganti dengan yang lain. Selanjutnya kita masukin sisa air putih. Ini kita masak lagi sampai mendidih. Ini kita biarkan 5 menit mendidih seperti ini. Kemudian kalau udah 5 menit kita matikan apinya dan aku diamkan selama 15 menit. 10 buah cabai merah, 1 ruas jahe, 2 ruas kunyit, 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 2 tangkai daun kari, 1 batang serai, 2 buah kapulaga, 1 buah kentang. Kalau kentangnya mau dipakai 2 buah juga boleh. 1 bungkus santan instan, ini kemasan 65 ml. 3 sendok teh bubuk kari, setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu sapi bubuk. Kita masukin bahan-bahan untuk bumbu halus ke dalam blender. Kita masukin sedikit air. Ini kita blender dulu sampai halus. Selanjutnya kita panaskan wajan, lalu kita masukin bumbu halus. Kita masukin juga sedikit air supaya bumbu di blender tidak terbuang. Nah, ini kita masaknya enggak pakai minyak dulu. Ini kita tumis dulu sampai airnya menyusut seperti ini. Kalau airnya udah menyusut, sekarang kita tambahkan minyak goreng. Ini sekitar 3-4 sendok makan. Lalu kita tumis bumbunya sampai harum. Selanjutnya kita masukin serai, kapulaga. Kita masukin juga bubuk kari, ketumbar, dan merica. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan bumbunya kita masak sampai matang. Ini kita aduk terus supaya enggak gosong di bawahnya. Nah, kalau udah matang, kita pindahkan dulu panci yang berisi daging ke sebelah sini. Nah, lalu bumbunya kita masukin ke dalam panci. Ini dagingnya udah kita diamkan tadi ya, sekitar 15 menit. Lalu ini kita masak sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, kita masukin garam dan kaldu sapi bubuk. Kita masukin kentang, kita masukin juga daun kari, lalu kita aduk-aduk, dan kita masak lagi sampai kentangnya setengah matang. Karena tadi aku rasa bubuk karinya kurang, jadi ini aku tambahin sekitar 1 sendok teh. Kita aduk-aduk. Jangan lupa juga untuk koreksi rasa. Nah, setelah kentangnya setengah matang, kita masukin santan. Lalu kita aduk-aduk terus supaya santannya enggak pecah. Nah, ini udah cukup. Udah aku koreksi rasa juga. Sekarang kita matikan api kompornya. Yuhu, kari daging sapinya udah jadi. Bahan-bahan untuk bumbu halus:
setengah sendok teh ketumbar, 4 butir kemiri, 1 buah tomat ukuran kecil, 2 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 10 buah cabai merah, dan 3 buah asam sunti. Untuk bentuk asam sunti seperti ini, dia hasil dari fermentasi belimbing wuluh. Proses pembuatannya kurang lebih seperti proses pembuatan ikan asin. Untuk bumbu cemplung, 5 buah cabai hijau, 1 lembar daun salam, 1 lembar daun pandan, 1 buah kentang ukuran kecil, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, air secukupnya, 150 gram udang yang udah aku bersihkan dan udah aku lumuri dengan garam. Yang pertama kita blender dulu untuk bumbu halus, ketumbar, cabai dan yang lain-lain yang ada di piring pink tadi. Ini kita masukin semuanya ke dalam blender. Kalau untuk blender asam sunti biasanya membutuhkan air lebih banyak dari biasa kita blender cabai. Selanjutnya kita masukin air, lalu kita blender sampai halus. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak, kita tumis bumbu halus. Kita masukin juga daun salam dan daun pandan. Kita aduk-aduk dulu, kita ratakan supaya enggak gosong di bawahnya. Lalu bumbunya kita masak sampai setengah tanak atau setengah matang. Nah, kalau udah setengah matang gini, kita aduk-aduk dulu. Kita pastiin enggak ada yang gosong di bawahnya. Kemudian kita masukin udang dan kentang yang udah kita potong-potong. Ini potong kentangnya boleh sesuai selera, mau bentuk wedges seperti ini ataupun mau kotak-kotak juga boleh. Selanjutnya kita beri sedikit air. Ini sekitar 50-100 ml, jadi sedikit aja. Kita aduk dan kita ratakan. Jangan lupa kita kasih garam dan juga kaldu ayam bubuk, tetapi ini tadi tidak terekam, dan kita masak sampai mendidih. Kalau udah mendidih seperti ini, sekarang kita masukin cabai hijau. Ini kita belah dulu menjadi 2 bagian, lalu kita aduk-aduk dan kita pastikan nggak gosong di bawahnya. Nah, jangan lupa kita koreksi rasa dan kita tes juga kematangan kentang dan juga udang. Nah, ini udah pas, udah cukup. Sekarang kita matikan api kompornya dan siap untuk kita sajikan. Yuhu, udang tumisnya udah jadi. Bahan-bahannya 350 gram daging ayam, 3 sendok teh ketumbar, 3 siung bawang putih, 1 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kunyit bubuk, 1 butir kemiri, dan sedikit jahe. Yang pertama kita halusin dulu ketumbar, bawang putih, kemiri dan juga jahe.
Ini udah aku potong kecil-kecil supaya lebih gampang untuk halus. Kemudian kita tambahkan sedikit air. Kalau mau diulek juga boleh. Hasilnya seperti ini. Untuk ketumbar jangan terlalu halus. Kemudian bumbu halusnya kita masukin ke dalam ayam. Ini kita masukin semua supaya enggak mubazir. Lalu kita masukin juga kunyit bubuk, garam dan kaldu ayam. Kita aduk-aduk supaya tercampur rata. Ini aku aduknya pakai spatula karena terlalu susah, jadi aku aduk pakai tangan aja. Ini pastikan seluruh bagian ayam terbaluri dengan merata. Kalau udah selesai, kemudian kita tutup dan kita simpan di dalam kulkas selama 2 jam. 2 hours later. Setelah 2 jam, kita keluarin lagi dari dalam kulkas. Karena ini ada airnya, jadi kita pisahin dulu ayam sama bumbunya. Untuk ketumbar dan bumbu yang masih tersisa, kita ambil atau kita saring pakai tangan seperti ini. Selanjutnya kita masukin tepung maizena. Ini kita ratakan ke seluruh bagian ayam. Ini juga harus kita pastiin semua bagiannya terlumuri dengan tepung dan juga bumbu. Untuk biji-biji ketumbarnya juga kita ratakan. Kemudian kita panaskan sedikit minyak. Lalu kita goreng ayam. Nah, kalau udah mateng di sebelahnya, kita balik dulu. Kalau udah mateng semuanya, kemudian kita angkat. Dan kita goreng sisa ayamnya. Yuhu, ayam goreng ketumbarnya udah jadi. Bahan-bahannya 500 gram ayam, 1 bungkus bumbu racik ayam goreng, 1000 ml air putih. Yang pertama kita masukin dulu bumbu racik ke dalam panci. Kemudian kita masukin air. Lalu kita masukin ayam satu persatu. Nah, ini kita ungkep dulu ayamnya sampai matang. Nah, ini ayamnya udah matang, sekarang kita angkat dulu dan kita tiriskan. Jadi tadi ada bagian yang tidak terekam. Untuk lebih jelas cara ungkep ayam,
Kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Selanjutnya setelah ayam agak dingin, ini kita goreng dulu ayamnya. Ini kita goreng sampai kecoklatan karena ayamnya juga udah mateng. Nah, kalau udah kecoklatan gini, sekarang kita balik. Kalau udah kecoklatan di kedua sisinya, sekarang kita angkat. Dan lanjut kita goreng sisanya. 20 buah cabai hijau, secukupnya cabai rawit hijau, 2 buah tomat hijau keriting, kalau mau pakai yang bulat juga boleh. Secukupnya jeruk nipis atau kalau ada jeruk limau, 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, dan 1 sendok teh garam. Sekarang kita goreng dulu bawang merah dan bawang putih. Ini kita goreng sampai layu. Ini pakai bekas minyak goreng ayam tadi. Nah, kalau udah layu, sekarang kita masukin cabai. Ini juga sama, kita goreng atau kita tumis sampai matang dan juga layu. Nah, kalau udah matang seperti ini, sekarang kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya kita goreng tomat hijau yang udah kita belah. Ini juga sama, kita goreng sampai layu dan juga matang. Kalau udah layu dan matang seperti ini, sekarang kita angkat. Kemudian kita siapin cobek. Setelah agak dingin, kita masukin cabai dan juga bawang. Nah, untuk mempermudah ulekannya, kita masukin dulu sedikit garam. Itu nanti itu dia dan telur. Kita masukin juga sedikit perasan jeruk nipis. Nah, ini kita ulek lagi. Nah, ini udah cukup, enggak terlalu halus, enggak terlalu kasar juga. Kita pinggirin dulu. Kemudian kita masukin tomat. Nah, ini juga sama, kita ulek lagi. Nah, ini udah cukup. Sekarang kita masukin garam dan juga kaldu ayam bubuk. Ini ada anak aku yang mau bantuin. Oke, sekarang kita aduk-aduk supaya tercampur rata. Jangan lupa juga untuk koreksi rasa. Kalau mau pakai gula ataupun micin, itu juga boleh, sesuai selera. Kita masukin sedikit jeruk nipis lagi. Terus kita aduk-aduk lagi. Nah, ini udah pas, udah cukup. Sekarang kita pinggirin dulu. Lalu kita masukin ayam yang mau kita geprek. Di sini aku masukin 4 potong. Nah, kemudian kita geprek. Kalau udah selesai kita geprek, kemudian kita lumuri dengan cabai hijau. Ini kita lumuri ke semua bagian ayam dan siap untuk kita sajikan. Yuhu, ayam penyet cabai hijaunya udah jadi. Terima kasih, sampai ketemu di video lainnya. Dah. 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 Udah cukup.